nggak ada yang nganggur gitu. Semua ada yang ke Taiwan, ada yang ke ITB, ada yang ke Maranatha, ada yang ke Parahyangan, semua diterima. Sahabat Wiranti, hari ini kita masih berbicara tentang tradisi, di mana kebudayaan dan tradisi sebenarnya tidak boleh dilupakan oleh anak-anak muda, ya kan ya? Bener nggak? Setuju dong, gitu kan? Nah, berbicara tentang tradisi, hari ini saya sedang ada di sebuah yayasan, HK singkatannya, singkatan dari Harapan Kasih. Dan saya kebetulan memiliki berkat yang sangat-sangat baik, diberikan tempat dan waktu untuk berbicara dengan ketua yayasan dari Harapan Kasih. Namanya Om C. Jinfo. Ya. Selamat siang Om. Selamat siang. Waduh. Om Jinfong, ini mau ngobrol-ngobrol tentang Yayasan Harapan Kasih, ya kan? Nah, Harapan Kasih itu bahasanya, kata-katanya itu memiliki arti apa ya? Harapan Kasih itu awalnya Hah? kalau di bahasa saya, bahasa Hah? Ke, Bahasa Ke? Haka, Haka. Hakanyin ya. Hakanyin, orang itu orang He, ya. Nyin itu orang gitu. Orang He. Haka gitu ya. Haka. Nah, karena Haka itu kita dibikinkan dengan tulisan bahasa Indonesia, ya udah Haka aja. Oh, Haka. singkatannya tetap Haka, Haka. tapi diterusin jadi Harapan Kasih. Harapan Kasih Ya. di Bandung gitu Iya, ya. iya, Oke. iya. Udah berapa lama, Om? Kita mulainya dari 99 ya. Jadi mulai ini jadinya tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Kita dari nol. Oh, Ya. dari tidak ada sama sekali ya perkumpulan Sama ya. sekali tidak ada Oke. gitu ya. Pada itu mantan-mantan ketua kita yang mereka punya hati supaya orang-orang HK bisa berkumpul, ada tempat buat kumpul, ya bentuklah ini Yayasan Harapan Kasih. Yayasan Harapan Kasih. Itu di tahun 2000 dengan jadi ketua pertama ya. Oke. Hah? Bapak Wong Ji Kwin. Ketua pertama Wong ya, Ji Wong Kwin. Ik Him. Ya, Bapak Wong Ik Him ya. Oke. Mereka pada tahun itu baru umur 68. Oh, oke. Sekarang baru 90. Nah, Sekarang kalau udah Ya. berumur 90 tahun Ya, masih sehat ya. masih sehat. Masih sehat Masih banget, sehat ya. benar. Mudah-mudahan saya juga masih bisa nanti. Pada waktu itu Sehat. kita juga banyak pendiri-pendirinya ya. Ada Pak Hadi Gunaman ya, Uyen Chang, Oke. ada Li Han Fang, Hafandi Lidaya, ada Cacan Wijaya, banyaklah yang mau mendukung ya. Oke. Kita pada waktu itu kita mengumpulkan dana ya, dan juga ini yang punya proyek ini waktu itu Ko Cincin Ko Aliong Oh, yang Istana Group juga. oh Istana Group. Mereka sangat mendukung kita. Oh, tahu kita asalnya dari Yayasan YDSP, Yayasan Oh, oke. Gitu. Parahyangan itu ya. Nah, dia bilang, wah ini semua orang oke lah, bisa dipercaya. Jadi dia juga pada waktu mendukung kita, dia juga nyumbang dana, ya, Ko Aliong, Ko Cincin. Wah, waktu itu jadi kita juga semangat. Oh. Ini awal-awalnya. Belum ada gedung ini ya, Om ya? Belum. Ya. Belum Tadinya hanya... kita yang dilihat di seberang. Oh, ruko Tapi ya. dia minta lebih baik ini katanya. Ya kita ngikutin aja. Dia bilang lebih baik ini ya kita percayain. Nah waktu itu kita nggak sekot nih, nggak persegi. Nggak persegi. Terus ini yayasan setelah dibangun masih ada tanah yang mau dijual. Itu waktu itu Pak Wong Ji Kwin, Pak Hadi Gunaman, Uyen Chang, sama Cacan Wijaya. Mereka keluarkan dana sendiri, kasih pinjam, sampai puluhan tahun. Oh. Nah, baru kita bisa kebayar. Ya. Jadi setelah ini terbangun, pertamanya kita bikin gedung di atas buat perkawinan. Oh, ada gedung perkawinan, di atas. Pertama tuh ya. Pertama. Nah, di bawahnya buat apa? Akhirnya dipakai buat les bahasa Mandarin gitu ya, supaya anak-anak sekarang ke depan
bisa belajar bahasa Mandarin. Iya. Dari setelah sekolah les bahasa Mandarin, ngelanjutin di belakang ada rumah penduduk juga dijualin ke kita. Nah, kita juga waktu itu kumpulin, udah dibeli, terus dibangun, Iya. bikin sekolah TK Oh, oke. sampai ke SD. Murid pertama cuma 4. Muridnya. Muridnya. pertama. Waktu itu mereka belum begitu yakin ke kita. Mulainya SD apa TK? Om? TK, TK ya mulai. TK. Dari TK ke SD. TK ke SD. Jadi ke nyambung SD, terus ya. nyambung terus. Sampai SD-nya udah lulus, ntar mereka harus kemana? Nyambungnya bingung ya. Nyambungnya bingung kan. Ah. Nah, beliau-beliau yang mantan-mantan kita tuh yang bangsa mau ngorbanin dana kantong sendiri, waktu segala, dia bangunin lagi di belakang. Untuk SMP. Beli lagi tanah, beli lagi untuk SMP, SMA. Waktu SMP masih banyak yang nerusin dari SD kita. Udah ke SMA mereka lagi mikir nih, ini SMA anak-anak kita kalau lulus kemana ya? Takutnya nggak diakuin. Ya. Tapi ya karena grup-grup kita ya, semua guru, kita punya pengurus ya, telah bekerja keras, itu di dinas itu diakuin juga dari akreditas A. Jadi dari SD, SMP, dan belakangan ke SMA juga dikasih akreditas A. Udah tahun berapa, Om? Sekarang ini lulusan SMA nih yang periode kedua. Periode kedua. Ya, Berarti udah 6 tahun berarti ya. ya hampir Dua kali ya, karena dua pandemi kali ya, ya, dua 5 tahunan gitulah Ya. ya. Ya mereka juga udah bekerja keras lah. Dan kita juga usahakan pendidikan mereka nih supaya penerus bangsa. Mereka bisa bahasa Indonesia udah pasti karena kita Ya. sekolah nasional ya. Ya. Kita sekolah nasional tambah bahasa Inggris Ya. dan bahasa Mandarin. Waktu Hmm. itu kita juga mikir China ini ke depan udah bisa dikatakan ekonominya lah, udah bisnisnya ke dunia ini udah Ya. lumayan ya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Mandarin nanti akan ketinggalan. Ya, sekarang kita udah lumayan lah bahasa Mandarinnya bisa dikatakan mungkin kalau di Bandung sementara ya di kita sini yang lebih banyak waktunya untuk mendidikan mereka dengan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ya. Dan ini juga kita di sekolahan lebih titiknya ke budi pekerti. Dengan ada cinta kasih, dengan budi pekerti, saya rasa itu lebih penting. Tizukui. Kalau nggak ada budi pekerti ini, kadang-kadang kurang rasanya itu kesopanan udah agak mulai luntur ya, luntur. Modernisasi terlalu terbuka Terbuka, sekarang akhirnya ya. nilai-nilai budi pekertinya Iya, turun iya, ya. iya. Sekarang di sini murid dari TK sampai SMA kira-kira 700 lebih lah. Udah ada 700 lebih. 700 lebih. Ya. Dan untuk yang periode ke-1 di tahun kemarin ada 4 murid dan ada 2 yang memang orang Taiwan. Jadi ada 6 yang sekolah di Taiwan. Ya. Oke. Tahun ini ada 4. Setelah lulus SMA ya, Ya, berarti setelah lulus SMA. dapat beasiswa atau Itu dapat beasiswa juga. Dapat oke. beasiswa juga. Taiwan ya. Oke. Ya, karena kalau mereka nggak ngelanjutin ke sana ya, mau ke Taiwan kayak apa ke China kayak nanti untuk bahasanya bisa agak kaku lagi, hilang lagi, sayang. Iya, Iya. pasti nggak dipakai, pasti Iya, hilang iya, iya. bahasa ya. Iya, iya. Sekarang kalau mereka bisa dengan bahasa Mandarin, kalau bisa jadi bos, mereka nggak usah yang terjemahin. Nah, Kalau mereka kerja di bank atau di perusahaan impor ekspor ya, itu. mereka juga udah lumayan bisa diterimain dulu ya. Ya.
Nah ini saya pikir jelek-jeleknya lah kalau mereka mau kerja ke luar negeri gitu. Ya. Ya udah nggak susah lagi seperti mau ke Singapura, ke Malaysia, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke China, Ya. mereka minimal lah buat di Asia ini mereka udah bisa menguasai. Ini buat masa depan mereka. Tapi Om, sorry Om ya, nggak cuma di situ Om. Nah, Saya pernah di Amerika Om, dan Mandarin saya digunain di Amerika. digunain. Karena apa? Karena pada saat di Amerika itu saya ketemu hanya beberapa orang yang dari China sama dari Taiwan kalau nggak salah. Nah, Dan mereka itu nggak punya teman ngobrol juga gitu kan. iya. Akhirnya pada saat saya di sana, akhirnya bisa ngobrol banyak. Terus yang paling penting Om, dapat makanan murah Om. Ya, bisa diajak makan lagi ya. Bisa dia makan karena punya temen lah. At least Ya. ada punya temen ya dengan Nah, menggunakan bahasa Maka Mandarin. bahasa Gitu ini penting sekali karena ke depan ya kalau bisa dikatakan untuk bisnis di internasional ya, Yes. mau di China kayak mau di Taiwan di dunia nih udah agak menguasai. Ya, benar. Tapi sekolah sini karena kita orang Jawa Barat ya, selain 3 bahasa, saya minta mereka harus belajar bahasa daerah, Bahasa Sunda. bahasa Sunda. Jadi Ngerti, jangan di mulut tuh begitu keluar bahasanya yang kebun binatang. Ya itu nggak baik. Ya, jadi saya mau mereka minimal lah, Ya. jangan pakai kata-kata yang kasar. Ada tingkatannya ya Om ya? Ada tingkatannya. Tingkatannya. Ya yang sehari-hari lah, jangan begitu keluar dari mulut sia aing gitu ya. Oh. Jadi minimal lah yang bisa yang kata-kata yang halus gitu ya. Urang gitu ya. Abdi. Abdi ya, masih belajar Abdi. lagi. Orang tuh masih kasar. Oh, urang masih kasar. Orang masih kasar. Oh. Abdi. Ya. Katanya teterengan ya katanya. Mohon. Oh. Biasa gitu ke nyariosku bahasa Sundana. Masih Ya belajar. kalau nggak mau ya alim gitu ya. Hmm. Ya mereka ya lumayan sekarang kita ada guru bahasa Sunda, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin. Kalau bahasa Indonesia sih udah nggak usah diomongin lagi karena Ya. kita sekolah nasional Ya, ya. ya. Benar. Nah, mengenai sekolah Om, kayaknya menarik banget mengenai sekolah kita ulas. Nah, sekolahnya itu kan ini beberapa nih teman-teman juga ada buka sekolah di Jakarta ya atau Tangerang gitu kan. Mereka udah mulai ngarahin ke arah yaitu tadi Om ngomong Ya. mengenai bisnis internasional Ya. melalui apa? Melalui online ya kan ya Online. sekarang ya. Apakah Om juga ada arah ngebuka untuk sekolah seperti kejuruan mengenai bisnis atau mungkin masukin kurikulumnya tentang online bisnis atau seperti apa gitu? Ya kita nanti bertahap sementara Hmm. kita bisa anak-anak ini lulus sampai kelas 12 itu ya udah kita punya tugas sementara lah gitu lah ya. Ya. Jadi saya nggak berani pikirkan terlalu jauh, Hmm. tapi minimal lah tahun ini punya anak-anak nggak ada yang nganggur gitu. Semua ada yang ke Taiwan, ada yang ke ITB, ada yang ke Maranatha, ada yang ke Parahyangan, semua diterima. Oh, Diterima iya, gitu iya. ya. 100% ya udah pada 100%. ngelanjutin Ya. perguruan tinggi ya. Benar. Gitu. Oke. Wah, ini benar-benar menarik Iya. Om. Oke. Kembali ke yayasannya sendiri Om. Iya. Nah, yayasan ini kan dibangun tadi Tahun berdasarkan 2000. tahun 2000. Anggotanya berarti yang dari HK itu ya. Ya. Orang K ya, Iya. orang K ya. Nah, selain orang K nggak boleh ikut anggotanya atau memang gimana Om? Bukan bilang nggak boleh ya, tapi karena ini adalah yayasan HK. Oke. Ada yayasan Hokchiah, Oke. ada yayasan Konghu, ada yayasan Minam gitu ya. Jadi mereka masing-masing juga punya Oh, tempat-tempatnya. Tempat Tapi ada juga karena orang Ke kawin sama orang Hokchiah, Iya. ya setengah Ke lah. gitu ya. Oke. Atau ada orang yang kawin sama orang Konghu. Ya. Kita sih akuin aja lah semua. Oke. Dan nantinya semua juga akan jadi Ke. Hmm. Itu Ke itu sebenarnya dari pertengahan Tiongkok. Ya. Itu karena dulu ya banyak yang sebagai pejabat atau gimana ya mereka kalau ada sama pemerintahan yang nggak cocok bisa dipenggal, bisa di apa gitu ya. Jadi mereka tuh terus ya kabur gitu ya. Terus ada peperangan lah, terus ada bencana lah, Iya. terus dia ngalir-ngalir di pertengahan. Itu sampai terakhir di Hokkien. Hokkien. Orang He itu dari Hokkien. Ada satu gunung namanya Sepi, Gunung Batu. Gunung Batu.
lewat dari situ keluar. Maka kalau di Hokkien punya di baratnya itu Minsi. Itu sebenarnya orang kayak, tapi karena dia adalah wilayah itu adalah provinsi Hokkien, jadi katanya Hokkien gitu. Oh. Kita di provinsinya Kanton, jadi orang Kanton. Padahal He itu perantau. He itu tamu perantau. Dari sana jalan gitu ya. Iya. Akhirnya mampir-mampir gitu melewati. Kalau dianggap yang kayak mereka diem di Hokkien, di Longyen ya, terus di Shanghai, itu semua masih banyak orang bahasanya He. bahasanya. Nah, dari situ dia merantau lagi dari Shanghai itu ke Jiaoling, ke Meishan, ke Tapu, ke Wuhan, terus menyebar. Dari sebaran itu akhirnya juga menyebar ke Indonesia. Kalau di Bandung sendiri yang sudah jadi member atau hitungannya lah ya, orang-orang HK di Bandung ini ada kira-kira berapa orang? Wah, nggak tahu kita udah susah ngitung. Susah ngitung ya. Iya. Tapi kalau misalnya mau masuk ke keanggotaan itu ada isi formulir kayak gitu-gitu nggak? Atau udah? Malah yang kita sekarang bukan apa ya. Yang paling penting kita menguruskan ini satu yayasan. Ya. Yayasan ini mau buat apa? Kita ya karena kita juga kan udah orang Indonesia. Ya. Ya. Kita tentunya harus membangunkan negara Indonesia. Yes. Ya. Setuju. Memajukan Indonesia. Jadi supaya mereka tuh bisa ke depannya bisa membangun. Jadi kalau mereka yang nggak pintar itu jadi kalau kurang pendidikan jadi bodoh ya. Iya. Kalau mereka udah bisa majukan ya lumayan lah. Jadi mendukung juga Mendukung ya. gitu ya. Okay. Nantinya kalau diterima ke pemerintahan, ya ke militeran, ya kita ya silakan aja mereka gimana keperluan dan kepakainya. Ya. Sebagai sebuah yayasan pastinya memang membantu member-membernya untuk mendapat pendidikan yang sesuai ya. Pendidikannya salah satunya adalah bahasa Mandarin karena ada kursus Mandarin ya kan ya. Terus ada kegiatan apa lagi Om yang untuk ngebantu? Masak kan orang kayak kan terkenal Om. Orang masak. Itu ada yang masak. Cuman mungkin saya habisin yang di pendidikan juga dulu ya. Jadi biar mereka ke depan benar-benar bisa membangun negara ya supaya mereka punya satu kecintaan itu kenasionalan ya. Nah nanti ke depannya terserah mereka mau kemana, mau ke macam-macam instansi atau mana-mana pengusaha ya. Nah saya juga pengen supaya yang tadi tanyain masak, saya pengen anak-anak juga bisa masak gitu. Jadi jangan dulu, nenek saya dulu masaknya enak loh, persis begini. Saya bilang kalau begitu kan cuma neneknya kan, nggak nurun gitu ke maminya atau ke dia sendiri. Ya saya pengen tuh anak-anak juga belajar masak, belajar mandiri gitu ya. Nah kalau yang di sini di yayasan sini ibu-ibu, mereka juga sering sharing masak ya. Mereka masak buat siapa? Buat lansia gitu ya. Mereka masakin buat lansia. Satu memberikan satu hati sayang ke orang tua. Ya. Memberikan makanan apa. Itu uangnya pakai uang masing-masing nyumbang lagi. Ada kas yang terpisah. Ada kas sendiri. Kas tersendiri. Tapi mereka dari masakan ini awalnya masih agak malu-malu. Tapi sekarang kelihatannya mereka udah pede. Kalau saya bilang bisa menandingin restoran juga. Ya, karena saingan sih. Loh, kok masakan saya kurang enak gitu. Terus nanya, itu masakannya pakai apa? Kita open ya. Ada yang mau buka ya buka. Sharing. Tapi saya pengennya cuma sharing. Jadi supaya nanti ada seni masak kenapa nggak disebarkan ke keturunan? Iya Om, soalnya memang banyak banget makanan bagi sahabat Bedanti mungkin banyak yang nggak tahu makanan kek atau hakka itu apa-apa yang enak. Sering dengar kan namanya gurame tahu sih ya kan ya, muntahu lalu
Wongsan Cahumak ya kan, itu kan makanan kita gitu, Ya. makanan kayak kan. Tahu, yang tahu bakso tahu. Bakso tahu Ya, itu kan bakso ikan, bakso sapi gitu ya. Itu sebenarnya bakso tuh itu semua juga dari Cungkuo datangnya. iya, dan Tahu, banyak yang dari kayak juga yang iya, kalau masak gitu ya. kayak ayam garam, Pak Camke ya, Pak Camke. ayam kapcangke, ada ayam garam. Ayam garam ayam ya. garam, Itu enak-enak gitu. banget Om. Makanya Ya, kenapa nggak dilestarikan, dibikin standar gitu. Jadi semua orang bisa, oh nih Yayasan Ya. Haka bisa semua masak seperti ini, no standarnya seperti ini gitu kan. Enak-enak banget. jadi budaya-budaya ini supaya mereka tahu Hmm. kita bisa nyambung gitulah ya budaya-budayanya. Tapi bukan karena kita mengenali budaya mau melepaskan, mau memisahkan gitu, bukan. Kita bisa dibaurin gitu. Iya, iya. Eh, Pasti, pasti. iya, Iya, makanya tetap kita di Indonesia, kita nasionalisme kita tetap harus tinggi harus ya kan ya. tinggi nasionalisme. Tradisi yang kita miliki dan kita kembangkan ini Ya. sebagai tradisi keturunan China itu nggak boleh dilupakan karena memang ya kita berasal dari sana Ya. juga ya kan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita di Indonesia. Di Nah. Indonesia. Kalau disebutin sama antar yayasan, ya itu ada MTP, MTP apa? MTP Masyarakat Tionghoa Peduli. Oh, masyarakat yang Tionghoa sekarang Peduli. kita digabungin antara Yayasan He, Yayasan Minang, Yayasan Hokcha, Oh, Yayasan Konghu, dan oke. Yayasan Priangan. Nah ini bisa gabung gitu Semua gabung jadi Ya. satu ya. Nah, jadi pusatnya lebih banyak di Priangan, YDSP Pak Herman Pak gitu. Herman. Jadi itu nyatuin semua, makanya Ya. kegiatannya banyak yang di sana ya, kayak vaksin Ya. gitu ya, banyak sering di sana. Jadi Yayasan Priangan juga mayoritas mah orang He. Ya, tapi kita nggak eksklusif lah. Kamu bukan orang He. Pokoknya ini mah rumah duka, ya, Yayasan Dana Sosial Priangan. Jadi kita tampung lah semua gitu ya. Dari berbagai perkumpulan berbagai. digabung jadi satu. Dan sekolahan kita juga nggak. Kamu orang He bukan? Kalau bukan orang He nggak terima nggak. Oh, Kita oke. tetap Sama-sama. ya kalau pendidikan. Bahkan di kita ini agama juga ada Muslim, Ya. ada Katolik, ada Katolik Kristen ya, Oke. ada Buddha. Jadi mereka ada guru-gurunya. Dan Oh, kita nggak intervensi, kamu harus agama apa baru boleh sekolah ke sini nggak. ya, jadi bukan kita- sekolah keagamaan bukan, ya, bukan ya. Nanti mereka udah dewasa, mereka mau pilih mau agama apa terserah, kita nggak intervensi. Ya, mungkin dari Ya. awal juga sudah ditulis bahwa beragama apa, ya udah. Ya. Ini ada gurunya, Ya. ya udah ikutin ini Ya. gitu kan ya. Enggak. Jadi berkumpulnya itu spesialnya adalah menggunakan 3 bahasa 3 bahasa. ditambah 1 plus Ditambah, 1 ya. Bahasa Karena Sunda ya. kita di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat. Ah. Oke, berkembang sampai akhirnya sekarang SMA-nya ada 2. Sudah 2 kali 2 kali pelepasan ya pelepasan. kan. Nah, nama sekolahnya apa, Om? Yayasan Sekolahan Nasional 3 Bahasa. Sekolah Nasional 3 Bahasa. Oke. Sekolah Nasional 3 Bahasa. Iya, Jadi nanti bulan Juli udah intake lagi ya, Om? Intake Bisa lagi. penerimaan Iya. lagi ya. penerimaan. Penerimaannya, sorry Om. Jadi gini, ada beberapa sekolah yang mulai dari TK hanya penerimaan dari TK jadi lanjut. Kalau sekolah 3 bahasa nasional 3 bahasa ini apakah diterima juga misalnya SD langsung masukin di SD aja Boleh. atau SMP aja? Ada yang di tengah jalan masuk ke sini juga ada yang di SMP, Oh, yang ke oke. SMA. Boleh yang ya? Mungkin boleh aja. Boleh aja ya. Cuman kita mungkin agak capek dikit. Si murid itu nanti waktu belajar bahasa Mandarinnya harus lebih dikhususin. Oh, Karena iya, dia iya, udah nggak benar, kekejar. benar. Karena dari sekolah lain Ya. mungkin nggak belum Ada, dapat ada. pelajaran itu ya. Banyak juga. Oh, bebas ya berarti ya. Iya. Hmm. Jadi di sini orang Sunda pun ada. Hmm. Udah, Wah, ini benar-benar bagus ya. Tapi ada khusus-khusus lain nggak Om? Selain sekolah, ada namanya tempat pernikahan ya kan gitu kan? Di atas ini. Iya di atas ini. Ada lain selain itu? Misalnya belajar kayak di YDSP kan ada yang main Shangqi gitu kan? Xiangqi itu di kita juga karena pandemi 2 tahun ini Hmm. kita berarti kita ada Xiangqi, Hmm. ada Sufa, Ada Sufa Safir ya, Oke. Xiangqi, Sufa Ada juga ya. Oke. Soalnya kalau enggak ya ketinggalan juga. Hmm.
Itu Xiangqi kebetulan saya juga hobi Xiangqi sih ya. Oh. Waktu mengadakan di YDSP Xiangqi, saya masih wakil ketua di situ. Oh, oke, Masih oke, menjabat di situ. oke. Oh, oke. Ya, Jadi saya juga senang dan saya juga sependapat kalau kita bisa Xiangqi, otaknya bisa lebih cerdas ya. Nanti strategi, gimana? ya. Nanti gimana kelangkaan nanti gimana disekak ini gimana? Jadi bukan gimana nanti. Oh, Jadi harus belajar nanti gimana. nanti Dan gimana? itu belajarnya 3 langkah ke depan. 3 langkah ke depan itu harus dipikir. Jadi asal jangan main seruduk aja tuh. Ya. Jadi mereka harus bisa lah. Karena emang itu diperlukan juga ya strategi itu dalam kerjaan pun, dalam bisnis pun, Itu semua strategi ya pakainya strategi ya. itu kepake di mana juga. Iya, kalau kita Ya. punya produk ini kita mesti ngapain, kompetitornya seperti apa kita mikirin. Ya. Kalau kita kerja pun juga sama, ada tugas seperti apa, nanti gimana itu semua dipikirin ya, Om ya. Jadi Benar. bisa belajar dari Xiangqi ini Dari ya. Xiangqi Dari itu Xiangqi. otaknya benar lebih jalan. Oh, padahal kelihatannya cuma bengong aja, Om ya. Ya. itu Kelihatannya benar-benar bengong. orang yang bisa main Xiangqi, yang pinter Xiangqi ya, Ah. itu pasti ada kelainan dia, pinter. Oh, oke. Ahli Ah. strategi lah seenggaknya. Terus ya. satu lagi Sufa ya. Sufa, kaligrafi ya. Kaligrafi ini kalau yang bisa nulis itu, saya tuh pengennya jangan semua komputer sama komputer suruh nulis aja namanya kayak ceker ayam. Ya, saya pikir kita harus belajar nulis tuh rapi. Begitu kita lihat tuh suratnya rapi juga saya lihat orang ini lebih rapi. Kalau orangnya sembronoan ya, tulisnya sembronoan ya, kira-kira lah berantakan juga berantakan ya. juga. Berarti dari kalau misalnya nerima orang, nerima siapapun juga ya mesti lihat dari Biasanya situ suka begini ya. Coba kenalkan diri dulu. ya. Namanya apa? Masa pakai komputer ya? Ya. Tulisin nama. Begitu tulis nama, lihatnya waduh rapi ya. Oh. Ini orangnya. Oke. Kalau lihatnya kayak cokor ayam ini, wah ini orangnya kira-kira juga kayak tulisannya begini. gitu lah. Benar. Iya, memang, Ini memang. benar-benar dari psikolog ini masuk nih. Iya. Ya benar-benar. Wah, belajar mengenai tradisi di HK ini luar biasa ya, Om ya. Berarti memang kita mesti kebuka. Nah, sekarang ini seperti di awal kita ngomong bahwa memang anak muda kan juga udah banyak nih, Om, yang sudah berpikiran ke arah modern tapi melupakan tradisi. Ya. Nah, karena waktu kita sudah agak mepet nih, Om, ada nggak pesan-pesan dari Om Jinfung kepada sahabat Bedante yang masih muda-muda untuk tradisi? Saya Gimana? sangat mengharapkan anak-anak muda ini bisa banyak belajar ya tradisi-tradisi dulu yang kira-kiranya bagus kita lanjut. Ya. Yang kira-kiranya udah agak ketinggalan ya kita taruhin aja. Ya. Okay. Tapi itu pengalaman itu dari waktu ke waktu. Ya. Anak muda tuh biasanya merasa ini gampang, itu gampang, tapi dia nggak pernah ngerasain kena batunya. Jadi ya saya mengharap itu anak-anak muda bisa meneruskan generasi-generasi orang tua kita yang telah mendahului kita, itu pengalaman kita simpan, kita belajar di situ. Oke, makasih banyak Om. Sama. Terima kasih banyak sudah diundang juga di ruangan ini yang megah ini, Cia. Ini bagus banget dan memang ternyata banyak perjuangan ya Om yang dibalik itu semua ya. Memang keberhasilan itu nggak semata-mata tiba-tiba turun dari langit ya Om ya. Semua harus dengan dan pengorbanan juga dari uang, dari tenaga, dari segala macam. Jadi kalau pepatah orang tua kita, Zai Qiu tu benen qiu jiao yi. Gimana miskin ya kita nggak boleh sampai telantar pendidikan. Oh, oke. Ini titipan dari orang tua dulu. Zai Qiu tu benen qiu jiao yi. Jadi pendidikan itu penting sekali buat ke masa depan. Ya. Walaupun artinya jadi benar-benar kalau kita sudah miskin, benar-benar miskin pun jangan pernah pelit terhadap pendidikan. Betul. Pendidikan itu sekarang lagi apalagi YouTube semua segala bisa belajar ya Om ya. Betul. Jadi semua bisa belajar, bisa gratis juga gitu kan. Jadi pastikan juga untuk tetap stay nonton di Bedante Show karena kita memberikan banyak pendidikan juga ya, dengan cara yang berbeda, bukan formal di sekolah tapi di
pendidikan. bisa pendidikan di informal gitu ya. Iya, iya. Oke, terima kasih banyak Om Jin Sama-sama. Fung sudah kasih kesempatan Ayo. kita. Akhir dari ini kita ada salam Bedante Om. Ya. Salam Bedantenya begini Om. Yang sebelah tangan kirinya ya begini Om. Kayak huruf B ya. Oke. Ya. Kita ke kamera ya. Oke. Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Ya, salam sehat buat Salam sehat semuanya. semuanya.